setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil tes usap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah dinas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menjalani isolasi mandiri tanpa didampingi anggota keluarga di rumah dinas Gubernur, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Anies menyebut keluarganya akan melakukan isolasi mandiri di rumah pribadinya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies memilih untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah dinas karena kondisi kesehatannya baik dan tidak mengalami gejala berat setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Alhamdulillah baik, alhamdulillah tidak ada gejala, dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menutup sementara aktivitas di unit kantor Gubernur Gedung B, Kompleks Balai Kota setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif COVID-19. Unit kantor Gubernur DKI Jakarta akan ditutup selama 3 hari, mulai 1 Desember hingga 3 Desember 2020. Sementara gedung utama Balai Kota tetap akan dibuka sebagai tempat kerja untuk aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta. Sesuai aturan yang kita tetapkan, unit kantor gubernur akan ditutup. Seperti juga unit kantor Wagub sudah ditutup. Kantor gubernur dan kantor wakil gubernur ini terpisah dari gedung utama Balai Kota, gedung utama tempat seluruh staf bekerja. Karena itu gedung utama Balai Kota tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat, supaya proses pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Hari ini staf khusus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga pegawai Humas Pemprov DKI Jakarta melakukan tes usap di Balai Kota Jakarta. Tes ini sebagai langkah tracing dan pelacakan penularan virus COVID-19 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut rencana, tes usap ini akan dilakukan kepada semua pihak di lingkungan Pemprov DKI, terutama bagi mereka yang pernah berkontak erat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan penggantian sementara kepemimpinan di DKI Jakarta belum perlu dilakukan meski Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dinyatakan positif COVID-19. Muldoko menilai tugas-tugas pemerintahan masih bisa dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan menjalani isolasi mandiri di rumah dinas dan tetap menjalankan roda pemerintahan secara virtual. Pemerintah daerah masih bisa menjalankan tugas-tugasnya secara efektif ya, karena ada cara-cara leadership yang harus dijalankan dengan adanya akses komunikasi yang sekarang ada. Saya pikir seorang panglima, seorang gubernur bisa memimpin dari manapun. Ya, nanti pasti akan dilihat efektivitasnya. Menurut saya sih sementara masih bisa berjalan dengan baik. Lebih lengkap kondisi di Pemprov DKI Jakarta, pasca Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan positif akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio. Selamat petang, Fajri. Hari ini hingga sore ini sudah berapa pegawai Pemprov yang menjalani tes usap, tracing dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur? Fajri. Ya, Rahmat Ibrahim, hari ini tepatnya siang tadi di mana dari pihak tim pengamanan pribadi Anies Baswedan sudah melakukan tes usap PCR dan juga tim protokol Anies Baswedan juga sudah melaksanakan tim usap PCR dan juga tim humas Anies Baswedan juga sudah melaksanakan tim usap PCR. Dan memang untuk tes usap PCR ini memang disediakan setiap hari di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan tracing
COVID-19 ini. Tidak hanya hari ini dan sebelum dari Gubernur DKI Jakarta terkena COVID-19. Dan dari pihak Gubernur DKI Jakarta seperti yang kita ketahui, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, yang pagi tadi juga telah mempublish video di mana yang menyatakan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Dia juga menyatakan bahwa kepada orang-orang terdekat dan juga orang-orang yang pernah berkomunikasi dengan dirinya dan bertemu dengan dirinya untuk melakukan isolasi mandiri dan juga melakukan tes usap PCR. Dan selain itu, Anies juga memang menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan tes usap PCR pada tanggal 29 November, yaitu tes usap antigen setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Ahmad Patria dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan setelah itu, tepatnya pada tanggal 30 November, Anies Baswedan melakukan tes usap PCR untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau negatif COVID-19, dan ternyata pada dini hari tadi telah mendapatkan hasilnya bahwa Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan sebelumnya Rahmat Ibrahim dan juga saudara, di mana sebelum dinyatakan positif Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur Riza Ahmad Patria juga intens bertemu dan melakukan rapat. Dan setelah itu dari Riza Ahmad Patria sendiri menyatakan bahwa dirinya terkonfirmasi COVID-19, dan dari pihak Anies Baswedan pun langsung melakukan tes usap PCR tersebut. Dan saat ini Anies pun telah melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Rahmat Ibrahim. Orang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah mulai melakukan tes usap bagian dari tracing. Lalu bagaimana dengan rencana sterilisasi Balai Kota DKI Jakarta? Gedung mana saja nanti yang akan disterilkan, Fajri? Ya, untuk sterilisasi sendiri, Rahmat Ibrahim, untuk gedung B saja, di mana gedung B ini merupakan gedung di mana tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kegiatannya dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta melakukan kegiatannya. Di sini di gedung ini memang sebelumnya memang sudah dilakukan penutupan karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Ahmad Patria ini sudah terkonfirmasi positif terlebih dahulu. Dan dari pihak Balai Kota hari ini menutup gedung B semuanya untuk meminimalisir dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan selain itu, saudara, di sini juga tengah dilakukan penyemprotan di gedung B ini untuk memutus mata rantai COVID-19 untuk meminimalisir tertular COVID-19. Dan selain untuk melakukan tes usap PCR ini sendiri disediakan di Balai Kota bagi orang-orang yang terdekat, di Balai Kota juga akan seluruhnya akan didisinfektan oleh pihak dari pemadam kebakaran DKI Jakarta. Rahmat Ibrahim. Baik, gedung B ditutup sementara untuk proses sterilisasi. Terima kasih Fajri Satrio melaporkan dari Balai Kota DKI Jakarta.